Hari ini hari Jumat tepat di bulan Muharram yang merupakan salah satu bulan min ashhuril hurum. Bulan Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan bulan-bulannya Dzulhijjah, Muharram dan Sulaiman. Kenapa? Karena pada bulan Muharram ini terjadi berbagai peristiwa yang sangat menyenangkan, yang itu memiliki makna yang luar biasa bagi perubahan sejarah peradaban umat Islam di seluruh dunia. Muharram adalah titik balik, entry point bagi perjuangan umat Islam. Kenapa kalian ini dimulai dari titik para sahabat bersepakat menentukan kalender Islam bukan min mab'atsul Rasul, min mab'atsul Nabi,
min wiladihi, min maulidihi, wa min wafatihi, tapi hikmah dari bila Nabi. Para sahabat sepakat atas usulan, atas pendapat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Titik awal kalian Islam bukan dimulai dari kapan Muhammad diutus sebagai seorang nabi dan rasul, juga bukan dari jauh mawilani, hari lahir atau wafat atau wafat, tapi sejak titik hikmah dari al-Nabi. Sebenarnya Rasul menginjakkan kaki tiba-tiba dan dikatakan disinilah dimulai kalian Islam. Kenapa? Ini merupakan titik poin pergerakan perubahan umat Islam minal dzulumat ilan nur. Disinilah titik awal kulminasi. Hijrah itu merupakan titik awal kebangkitan umat Islam dari yang dulunya hidup dengan penuh bisa menuju hidup yang penuh kemerdekaan, dari yang dulunya penuh kesesatan di lingkungan tidak sehat menuju pada masyarakat hidup Islam. Dan bulan ini dikumpul dengan bulan Hijriah, kalau Hijriah yang diawali dengan bulan Muharram. Muharram adalah merupakan titik kulminasi perubahan setelah 1 bulan sebelum umat Islam melakukan sebuah peristiwa besar yang harusnya menjadi titik perubahan umat Islam dari titik rendah menuju lebih baik, dari titik tidak berprestasi menuju berprestasi, dari minal dzulumat ilan nur. Kalau pada bulan Dzulhijjah umat Islam diajak untuk melakukan refleksi spiritual berupa proses penyadaran terhadap diri kita, bagaimana pentingnya kita melakukan pengorbanan. Karena dalam hidup ini hanya satu kata itulah yang menentukan kebahagiaan atau tidaknya manusia di dunia. Berkorban adalah satu titik pangkal yang paling krusial dalam kehidupan manusia. Karena yang dikorbankan bukan harta, bukan kekayaan atau apapun, tapi yang dikorbankan dari manusia adalah hawa nafsunya, rasa memilikinya, rasa menguasainya terhadap apapun yang ada di dalam manusia, termasuk kepada diri yang oleh Al-Quran disimbolisasikan menjadi kepemilikan terhadap Ismail. Kemudian Allah mengajarkan kepada manusia bahwa puncak kepemilikan manusia terhadap Ismail yang ada dalam kehidupan kita ini, itulah yang harus kita sebut. Karena itulah yang membenarkan kehidupan kita selama ini. Manusia merasa memiliki atas apapun yang ada pada diri. Dia bekerja dan berhasil, dia menganggap bahwa hasil kerjanya itu merupakan hasil jerih payah. Dia menghasilkan uang, dia menghasilkan jabatan, dia menghasilkan pangkat dan sebagainya. Dia akan sebagai hasil dan menjadi milik dari diri. Inilah yang Allah hidayahkan kepada kita. Jangan sekali-kali kita merasa memiliki apapun di dunia ini, karena seluruh alam semesta ini hanyalah milik Allah SWT. Manusia tidak memiliki apa-apa terhadap apapun, bahkan terhadap dirinya sendiri manusia tidak punya hak. Manusia bukan pemilik terhadap dirinya sendiri, terhadap nyawa, terhadap badan, apalagi terhadap hal yang berada di luar. Semua rasa kepemilikan hilang pada bulan lalu tidak diajari, dihindarkan oleh Allah melalui proses pengorbanan.
Inilah yang selama ini membelenggu hidup kita. Kita menjadi bakhil, kita menjadi berpikir dua kali untuk bersedekah, untuk berinfak. Kenapa? Karena kita merasa akan mengambil milik kita, akan mengurangi uang kita, akan mengurangi jabatan kita, akan mengurangi apa-apa yang kita miliki. Padahal semua itu bukan milik kita. Allah ingin mengingatkan kepada kita, sebenarnya Ismail yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah melaksanakan proses Idul Hijjah itulah kemudian kita melakukan hijrah. Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah. Hijrah itu artinya kita sudah berupaya, sudah melakukan sebuah ritual kesadaran untuk paling tidak ada kesadaran yang absolut pada diri kita untuk jangan sampai merasa memiliki, menguasai terhadap apapun di dunia. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ini semua adalah amanah, ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kapanpun Allah berbeda, pasti dengan cara mudah Allah akan bisa mengerti. Kesadaran ini yang ditanamkan di bulan Dzulhijjah, dan pada bulan Muharram kita harus memulai ini dengan kondisi yang bersih dari rasa berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Mari kita isi bulan Muharram ini dengan semangat baru. Catatan lama sudah kita coba korbankan, kita sebelum semua catatan-catatan buruk di masa lalu kita pada bulan Muharram ini. Mari kita nawaitu, kita niat untuk bertakarrub kepada Allah, untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan melakukan prestasi-prestasi terbaik dalam hidup ini sesuai dengan kapasitas dan status sosial kita masing-masing. Kalau kita sebagai santri maka berprestasilah, sebagai pelajar, santri, mahasiswa berprestasilah, karena disitulah letak birrul walidain. Seorang anak kepada orang tua adalah prestasi yang membanggakan orang tua. Bulan momentum Muharram dijadikanlah momentum untuk melakukan hijrah, untuk melakukan perbaikan dan kebaikan yang lebih meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Oleh karena itu, maka dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada hijrah lagi ba'dal fath. Ya, tapi yang ada adalah jihad wa niyah. Seharusnya hijrah itu sudah selesai di bulan Dzulhijjah. Kita keluar, kita sadar dari kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Kita menyadari berbagai aspek kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak, dan kita bertaubat untuk tidak melakukannya kembali. Sehingga pada proses Muharram ini kita tidak perlu lagi melakukan hijrah. Yang kita lakukan adalah berjihad menuntaskan niat baik kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bermanfaat hidup dari dunia ini. Karena ukuran kebaikan manusia terletak pada kebaikan, beberapa banyaknya manfaat yang dirasakan oleh orang-orang di kita. Bayunas manfaat itu menjadi barometer ukuran dari kebaikan prestasi manusia hidup di dunia ini. Semakin banyak orang merasakan kebutuhan, butuh akan kehadiran kita, disitulah barometer kebaikan seorang manusia. Prestasi kita tidak diukur dari kita. Bukan ukuran seberapa sering kita atau sebagai rajin kita beribadah secara maksimum. Bukan itu. Itu ukurannya sangat individual antara dia dan Allah, tapi yang jelas menjadi ukuran dan barometer kita bersama. Keberadaan kita lebih manfaat, lebih dibutuhkan oleh lingkungan dan masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah.
Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai di bulan Muharram, tahun baru. Kita awali tahun baru ini tidak lagi berhijrah, tapi kita awali dengan berjihad untuk memantapkan diri kita, menguatkan tekad kita untuk menggapai cita-cita mulia yang sudah kita tanamkan sejak awal. Inilah momentum bagi kita melakukan evaluasi. Kenapa beberapa tahun selama ini kok saya cenderung tidak berprestasi, kok saya hanya biasa-biasa? Apa faktor-faktornya? Ayo kita lakukan evaluasi dan kita perbaiki di tahun ini, kita awali di bulan Muharram. Kalau insya Allah dengan niatul wadidatul ini kita akan dicatat sebagai amal soleh kita. Insyaallah, amin Allah ma'afir. Wa'afirul muslimin wa sururatul mu'minin rahmatullah. Terakhir yang bisa saya sampaikan, kewajiban kita adalah berzina. Kewajiban kita adalah berniat melakukan niat yang baik untuk melakukan jihad perbaikan dalam kehidupan kita di sisa-sisa usia yang mana kita tidak pernah tahu sampai berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Kita semua tidak akan pernah tahu. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan ini, ayo kita isi dengan kebaikan dan kebaikan apapun bentuknya. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin orang bisa merasakan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Itu wujud dari kita yang harus kita tanamkan di tahun baru Muharram ini. Demikian, semoga ada manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الحاجه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والبدع وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب الذين هذا خاصة وأسأل المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير فليس بالعسير بجاه البشير الذي يا لا يحتاج الى البيان والتفسير. حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بنا وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا اتنا
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعز وأجل وأكرم